Ya, pemirsa, pemerintah berencana untuk melakukan importasi gula sebanyak 125.675 ton menjelang akhir tahun 2023. Hal ini dipicu berkurangnya produksi gula nasional akibat fenomena El Nino sekaligus menjaga harga gula tetap stabil. Musim panas berkepanjangan yang terjadi di tanah air sebagai akibat fenomena El Nino telah mengakibatkan terjadinya penurunan produktivitas di sektor pertanian, termasuk tanaman tebu sebagai bahan dasar komoditas gula. Belum lagi ditambah dengan musim giling tebu yang akan segera berakhir. Kondisi ini pun dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga gula konsumsi di masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah dalam hal ini holding BUMN Pangan, ID Food berencana melakukan impor gula sebanyak 125.675 ton. Importasi gula merupakan realisasi dari sisa kuota penugasan impor gula di tahun 2023 ini sebanyak 250.000 ton raw sugar atau sekitar 230.000 ton gula kristal putih. Langkah ini diharapkan mampu menjaga harga gula tetap stabil hingga akhir tahun 2023 dan tahun depan. Direktur Utama ID Food Friends Marganda Tambunan seperti dikutip media mengatakan, pemenuhan stok gula dari importasi perlu segera dilakukan untuk keperluan stabilisasi harga. Apalagi hari besar keagamaan nasional dan lebaran tahun depan akan berlangsung lebih awal, yakni di pertengahan April 2024. Saat ini pelaksanaan impor gula hanya tinggal menunggu izin impor gula dikeluarkan pemerintah. ID Food setidaknya membutuhkan dana hingga 1,5 triliun rupiah untuk merealisasikan impor gula sebanyak 125.675 ton tersebut. Sumber anggaran sebagian berasal dari dana cadangan pangan pemerintah dan sebagian lainnya berasal dari pinjaman komersial dari bank. Meski demikian, rencana importasi gula ini bukan tanpa tantangan. Saat ini sejumlah negara eksportir bahan pangan seperti gula, yaitu India dan Thailand, tengah melakukan pembatasan ketat ekspor gula mereka. Bahkan, India telah menerapkan larangan ekspor gula hingga pertengahan tahun 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, jaga harga stabil, pemerintah siap impor gula. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sumitro Samadikun, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Selamat pagi Pak Sumitro. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Salam Pak. sehat. Baik, terima kasih juga Pak Sumitro atas waktu yang disempatkan, dan langsung saja kita akan review terlebih dahulu bagaimana dengan tingkat produktivitas, volume produksi gula nasional di kalangan petani tebu rakyat saat ini, Pak Sumitro. Terima kasih atas kesempatannya, kawan-kawan semua, para pirsawan terutama, bahwa perlu diketahui dampak El Nino terhadap kita, terutama tebu ini cukup lumayan ya. Secara individu produksi kita per petak sawah ini, jadi kita bicara per petak sawah, tentu nanti akan berpengaruh juga pada produksi nasional. Ini turun minimal ya 15, bahkan ada 25%. Ada yang laporan kepada kami lebih dari itu. Oke. Itu produksi. Jadi kalau biasanya 101 hektar misalnya dapat, atau satu petak satu daerah tertentu dia mendapatkan 115 ton tebu atau 125, itu turun sampai di bawah 100. Ada yang turun sampai 95, ada yang turun, bahkan ada yang turun sampai 85, dari 110 ke 85. Ini berarti ini cukup mengkhawatirkan bagi kita semuanya, karena kita tahu penurunan produksi di sawah ini tentu akan berpengaruh pada penurunan produksi gula nasional. Bahkan kita tahu bahwa hari-hari ini kita sedang giat untuk melaksanakan program swasembada, namun cuaca ini yang sebetulnya harus sudah kita antisipasi, karena ramalan pun tidak jauh berbeda dari kenyataan. Sekarang panennya kenyataannya begitu. Sebagai gambaran saja, untuk musim giling yang biasanya hari-hari begini ini masih ramai pabrik gula yang giling. Kalau tidak salah laporan yang masuk ke kami di Jawa ya, karena Jawa ini pusatnya produsen tebu terutama, itu sudah tinggal dua ya. Kalau tiga kemarin laporan, yang satu sudah tutup juga.
2 pabrik gula itu di Malang. Itu Kebon Agung dan Krebet Baru. Saya tidak tahu kapan itu tutupnya. Harapan saya bisa menunggu tebu yang berserakan sisa-sisa di pabrik-pabrik daerah-daerah yang lain yang pabriknya karena tidak memenuhi kuantumnya, tidak memenuhi tingkat efisiensi giling pabrik, maka Oke. pabriknya tutup. Nah, ini kasihan juga petaninya. Nah, ini Hmm, secara nasional pasti ini akan berpengaruh pada produk gula di negara kita ini yang dulunya diperkirakan oleh para 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 pemilik pabrik lah, taruhlah begitu, pemangku kebijakan, karena oke. dalam rangka memprediksi ini kami petani tebu juga tidak diundang Hmm, untuk ikut berbicara bagaimana kondisi tanaman. Ini ada diperkirakan 2,7 juta. Nah, kalau sekarang pada pada perhitungan kemarin bulan September itu taksasi ya, taksasinya bisa taksasi sampai akhir ini bisa 2,4. Konon katanya begitu. Tapi saya ragu-ragu kalau itu 2,4 masih seperti tahun lalu itu kita harus bersyukur. oke. Yang saya khawatirkan kalau di bawah itu. Nah, ini yang berpengaruh terutama di dalam tadi Mas Pras sampaikan kita menjaga harga stabil, pemerintah siap impor gula. Sebetulnya yang harus kita pertimbangkan ini juga bukan harga, menjaga pasokan kita stabil. Oke. Jadi pasokan nasional ini harus stabil, baik itu secara kuantum nasional maupun secara titik-titik tertentu ya. Karena kita bisa bicara pasokan gula ini cukup, tapi kalau itu ngumpul di satu tempat, maka tempat yang lain akan berkurang. Baik. Perlu diingat juga bahwa peminum gula ini merata di seluruh Indonesia. Hmm, Bukan kami mengecilkan beras ya, beras juga iya, iya. sekarang kita tahu ributnya begitu. Tetapi beras itu ada daerah-daerah di mana saudara-saudara kita ini tidak atau konsumsi nasinya sedikit. Hmm, Jadi mungkin iya, iya. umbian atau yang lain. Tapi kalau gula ini pemanisnya dimanapun juga kita pakai gula. Oleh sebab itu eh, yang disampaikan tadi bahwa ID Food berencana mengimpor gula kurang lebih 125.675 ton. Ya. Kita harus menghitung cermat ulang berapa sih itu potensi stok gula nasional kita di tahun 2023 awal yang lalu. Baik. Gitu. Iya, iya. Pak Sumitro, tapi kalau Anda katakan yang paling utama adalah menjaga pasokan gulanya begitu ya, yang tersebar Betul. ada rata lah di masyarakat begitu. Nah, lantas bagaimana dengan tingkat produksinya saja yang sedang mengalami penurunan akibat El Nino, kemudian kan tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri yang ada di masyarakat. Nah, lantas bagaimana? Anda melihat stok kita juga sudah mencukupikah untuk gula nasional sehingga kita memang harus mendatangkannya dari luar negeri begitu Pak Sumitro? Iya, jangankan kita bicara ada El Nino. Pada waktu musim normal saja, produksi kita itu masih belum bisa memenuhi kebutuhan nasional. Yes. Oleh sebab itu, kita masih perlu impor. Hanya saja impor ini harus disesuaikan dengan berbagai hal, terutama yang pertama, berapakah stok awal tahun kita. Kalau kita mau impor itu kita bicara stok awal tahun sebelum panen. Oke, misalnya tahun awal 2023 ini kita punya stok 2 juta ton. Dari mana ini 2 juta? Dihitung dulu 2022 kemarin, stok awal 2002 berapa, impor berapa, konsumsi berapa, adakah gula-gula yang tidak patut masuk ke pasar juga, dihitunglah agar kita nggak usah malu-malu misalnya ada rembesan gula dari luar atau dari manapun juga, nggak usah malu-malu karena biar kita tahu secara detail nanti real kebutuhan kita ini berapa, supaya nanti kita tidak panik gitu loh. Oke. Karena kalau pemerintah aja misalnya udah panik ini, masyarakatnya kasihan. Apalagi ya mohon maaf ini media nggak usah panik lah. Insya Allah tercukupi. Nah setelah itu kebutuhan kita berapa, supaya kita ini betul-betul bisa menghitung nantinya stok kita itu ada berapa. Kalau dengan kebutuhan ini cukup, apakah perlu impor? Bisa juga masih, karena gini, seperti yang sering saya sampaikan, impor itu ada yang mendasari impor. Yang pertama, bila mana kita terjadi kelangkaan pasokan. Jadi apa itu gula itu langka. Oke. Kan pernah komoditas yang lain itu langka. Yang kecil aja, garam pernah langka itu. Iya. Nah itu dari, nah belum lagi kalau gula. Gula itu mau menuju langka itu harus kita hitung. Oh ini nanti langka bulan sekian. Nah kita harus impor segera. Siapa ini yang diberi tugas?
sebaiknya yang pertama diberi tugas ini impornya apa dulu. Oh ini kalau mendesak berarti white sugar. Oke. Siapa yang impor? Agar ini nanti terkendali maka ini harus BUMN. Kalau dari BUMN dikerja dengan pihak swasta monggo. Tapi BUMN itu keterbatas. Yang kedua kalau kita bukan karena kelangkaan gula, karena ada lonjakan harga yang tidak masuk akal, yang tidak rasional, terlalu tinggi. Pasar internasionalnya aja misalnya aja 12 sampai 15 ribu, kok kita melonjak sampai 20 ribu. Kita perlu intervensi dengan gula yang lebih murah, yaitu dari gula impor, supaya beban masyarakat ini tidak semakin terbebani karena yang lain-lain ikut ini. Yang ketiga ini yang penting, itu adalah kita juga bisa impor karena kita ingin memiliki buffer stock. Ini Oke. sangat penting Mas Pras. Saya selalu bicara cuma siapa yang impor buffer stock dan bagaimana impornya. Buffer stock itu harus diimpor campur tangan langsung pemerintah, yaitu pemangku kebijakan tertinggi. Satu di antaranya, karena itu dinamakan buffer stock, tadi disampaikan, pendanaan oleh ID Food ini diperoleh satu di antaranya dari perbankan. Tentu itu mempunyai konsekuensi bayar bunga. Apakah mungkin kalau ini nanti dipergunakan sebagai buffer stock? Ya, itu pasti kita ID Food siapapun orangnya lah. Tadi Pak Fran itu pasti akan kena beban bunga dan itu pasti semakin bulan berjalan semakin ada hitung-hitungannya. Nah itu untung rugi. Kalau rugi pasti BUMN nanti jadi salah. Oleh sebab itu yang ketiga ini kalau kita mau buffer stock, tolong pemerintah menyediakan dana seger yang itu tidak berbunga langsung dari APBN. Yang nangani harus BUMN, misalnya Bulog, apakah itu BUMN yang gula kayak apa ID Food, kayak PTPN, di mana gula ini begitu dibeli disimpan di gudang yang secara administratif pengeluarannya itu harus dikendalikan tidak boleh oleh yang bersangkutan sendiri. Misalnya sekarang ada Bapanas ikut apa itu Ngawasi nanti lah ya. ngawasi izin kalau kasih keluar, terus Menteri BUMN, terus siapa lagi Menteri Pertanian, siapa lagi kalau perlu Menko Perekonomian. Jadi gula ini kapan keluar? Gula ini kapan keluar kalau ini tidak hanya ketika ada pasok kurang, tidak hanya harga naik, tetapi gula ini karena dia bisa disimpan sampai 2-3 tahun asal tempatnya bagus dan gulanya bagus, 3 tahun. Maka kita ini bisa mengendalikan harga tanpa harus bicara. Awas nanti kalau orang misalnya pedagang ini. Jadi sebetulnya yang dulu saya sampaikan, kita itu tidak perlu HET yang ditulis secara peraturan, tetapi kita bisa mengadakan kontrol dengan cara action. Nah kalau sudah kita misalnya punya buffer stock 2 juta ton misalnya, 2 juta ton misalnya, banyak sekali itu. Nah itu maka ini jangan kita lepas. Nah buffer stock ini bisa juga diperoleh dari impor, bisa juga diperoleh dari dalam negeri pada saat harga gula tani kemarin itu jatuh misalnya, tidak mencapai HPP. Beli aja. Justru itu lebih menguntungkan, dibeli aja, disimpan atau mungkin biar tetap di gudang PG dititipin, tapi secara administratif itu tidak boleh dikeluarkan atau dijual tanpa ada rekomendasi dari pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu, kalau itu terjadi diadakan dan itu dananya dana yang adem, disimpan 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun pun tidak kena bunga, maka kita akan tenang menghadapi sesuatu, termasuk bila mana ada negara importer gula seperti itu. Ya, Pak Sumitro, ini memang ada tantangan tersendiri pada saat kita ingin melakukan importasi gula, begitu, di mana beberapa negara juga tengah mengamankan kondisi dalam negerinya sendiri ya untuk stok pangan dan lain-lain. Kita akan bahas lagi lebih lanjut di segmen berikutnya, Pak Sumitro. Kita akan jeda sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan volume impor gula Indonesia. Januari sampai dengan Agustus 2023, kita lihat negara mana saja, ada Thailand, Australia, Brazil, India, dan sejumlah negara lainnya. Ya, dominasi masih dari Thailand, 2,1 juta ton. Ini periode Januari-Agustus tahun ini. Kemudian Australia 551 ribu ton, Brazil 500 ribu ton, kemudian India 308 ribu, dan sisanya dari negara lain ada 5 ribu ton. Berikutnya luas perkebunan tebu Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan 2022 kita lihat memang terus bertambah ya luas perkebunan tebu kita. Terakhir di tahun 2022 tercatat 488,9 ribu hektar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Lantas bagaimana dengan luas perkebunan tebu rakyat? Ini juga data tahun 2022. Dari total 488,9 ribu tadi, ini mengalami kenaikan 8,88% dibandingkan dengan tahun 2021. Terdiri dari perkebunan tebu besar ada 249.800 hektar, kemudian perkebunan tebu rakyatnya 239.100 hektar. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sumitro Samadikun, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Baik Pak Sumitro, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita bicara mengenai beberapa negara, begitu tantangannya kan juga masih ada dengan beberapa restriksi begitu ya, pembatasan yang cukup ketat yang diberlakukan oleh sejumlah negara eksportir gula ke Indonesia. Ini sejauh mana akan memberikan dampak terhadap pergerakan harganya lah, yang ini mungkin agak sensitif di masyarakat nih Pak Sumitro. Terima kasih Mas Pras. Tadi disampaikan bahwa kita balik sedikit aja, disampaikan bahwa kita mau impor 125.675 ton. Ya. Kalau berdasarkan apa yang kita minum di masyarakat ya, gula yang kita konsumsi gitu aja, Oke. ini sebenarnya relatif kecil ini, relatif kecil. Kenapa demikian? Karena konsumsi kita ini tidak kurang dari 220.000, 230, apalagi nanti tadi ada Natal dan Tahun Baru pasti itu naik, walaupun nanti total untuk rata-rata 1 tahun bisa diperhitungkan kurang lebih berapa itu, 2,8 apa 3 juta ton gitu. Yes. Tapi 125.000 itu relatif kecil. Nah, kita sebetulnya kembali kepada tadi yang saya sampaikan, bahwa kita ini jangan sungkan-sungkan impor, dan andaikan kita ini punya simpanan gula 1 juta ton gitu aja untuk safety ya, itu kan kita cuma, maaf ya, saya bukan nggak pernah pegang uang sampai triliunan gitu, apalagi itu kalau beli gulanya Mas petani yang kemarin itu dengan 12,5 aja kan cuma 12 berapa itu 1 juta itu 12 triliun lah, 12.500 triliun, 12 triliun 500 miliar ya gitu. Itu sebetulnya kecil bagi pemerintah, terus itu ditahan untuk bila mana terjadi kayak sekarang. Ada El Nino, negara-negara yang biasanya kita impor, kayak Thailand ini kita paling gede impor, kemarin itu 2,1 juta, sekarang sedang menahan untuk tidak ekspor, bahkan menerapkan restriksi ekspor hingga pertengahan tahun depan. Nah, kita kan harus mengaca juga banyak negara di dunia ini yang kita menyimpang sedikit ini, yang tidak punya minyak ya, sumber minyak. Tapi mereka kan juga sudah punya cadangan minyak sampai berapa bulan ke depan. Bahkan dia sudah beli minyak untuk produksi misalnya Juni atau Juli tahun depan. Jadi mereka itu sudah mengamankan diri mereka dengan pembelian berjangka, yang itu pun mereka menanam uang di sana. Itu harus diserahkan kepada negara. Nah, gula juga begitu. Kalau kita boleh, bukan kita itu supaya impornya nambah, tolonglah dihitung awal kembali berapa sih stok yang benar tentang gula kita, cadangan gula kita di awal tahun 2023. Kemarin kita juga sudah impor ID Food berapa, kalau nggak salah sekitar 97.000 ton atau berapa. Terus kita juga akhir tahun yang lalu terbit izin impor, apakah itu juga masuk gulanya. Begitu itu ditulis, kita si petani nggak ngerti karena sudah tidak ada Dewan Gula Indonesia. Kita bertanya kepada siapa? Ya, kita bertanya. Nah, kita hitung dengan betul supaya kita ini tatak tegar gitu loh. Oh, saya punya sekian, mau apa? Gula melonjak, langsung kita asal sasarannya juga jelas. Jangan kita operasinya, kalau gula itu jangan operasi di pasar induk Jakarta aja. Misalnya melalui pasar-pasar modern, pasar retail, kita kasih beban untuk memasarkan gula supaya ada ketenangan harga dan ketenangan pasok bahan baku seluruh Indonesia. Jadi kita penanganan ini betul-betul sebetulnya kalau kita bisa duduk bareng, kita bantu mikir gini loh. Nah, kenapa demikian? Jangan sampai kalau misalnya saya bilang untuk pengamanan, maka perlu impor 1 juta. Wah, itu berarti mau bunuh petani. Enggak. Kita misalnya bisa saja impor 1 juta tapi ditahan. Yang penting pemanfaatannya sepertinya Pak Sumitro ya, disesuaikan ya. Jangan ini. Terus luas areal juga begitu. Luas area kita ini kan berangkat dari kadang-kadang dari data yang
bias ya, Ya. data kita ini bias juga. Saya pernah bertanya karena saya pernah beritahu oleh para petinggi salah satu kementerian, Pak Mitro ini pabrik-pabrik ini hebat, dia udah punya lahan sekian puluh ribu, sekian puluh ribu. Saya bertanya, Pak izinlah kalau boleh itu ditanyakan bermitra petani yang lahannya sekian puluh ribu itu di mana? Oke. Jangan pembelian tebu putus, maka Ya. hitungan mereka tebu yang masuk itu disetarakan ya itu dengan hektaran lahan. Baik. Padahal lahan yang tebunya dijual ke situ oleh petani itu mungkin didata oleh pabrik yang lain atau oleh BUMN Ya, bahwa ya. ini lahan kemitraan kita. Jadi ada double account sehingga ini tanamannya ini menjadi 488 atau 488,9 atau 489 hektar. Hmm. Nah, ini sehingga ini dianggap kalau itu sudah benar nggak apa-apa. Kalau itu Oke. sudah benar nggak apa-apa. Kalau sudah itu benar, maka di mana titik-titik yang produksinya lemah itu dipush supaya nanti ke depan ini produksinya tinggi. Kita tahu bahwa kita ini kesulitan pupuk pada saat musim pupuk. Kita sekarang hari ini El Nino, jangan dikira produksi kita berpengaruh pada yang tahun 2023. Pertumbuhan kita untuk 2024 ini ya terpengaruh. Bahkan Oke. beberapa lahan yang kita bongkar, kayak saya lagi bongkar lahan ini ada yang itu traktornya tidak mempan, padahal bibitnya udah terlanjur ada. Jadi ini Oke. perlu pemetaan. Lahan 488, sekian ribu hektar ini di mana? Kemitraannya dengan siapa? Mulailah kita ini data. Kebetulan ini saya sudah dapat janji akan bertemu dengan Pak PLT Menteri Pertanian. Kami akan tekankan ini supaya kita ini Ya, ya. benar-benar menatap masa depan ini dengan data Betul. yang Yes, gitu yes. loh. Ya, Nah, memang kalau kalau kita bicara mengenai sektor pertanian ya Pak Sumitro, dibutuhkan data yang kuat begitu dan ini juga data yang transparan, semua pihak tahu dan lokasinya di mana, kemudian jumlahnya seperti apa kepastiannya sehingga tadi akan sesuai nanti dengan produksi kita secara nasional, kemudian kebutuhan masyarakat berapa dan berapa sih kebutuhan untuk importasi gulanya sendiri Pak Sumitro. Nah, Anda melihat bagaimana proyeksi dari pergerakan harga gula dan produktivitas gula kita ke depan dengan kondisi saat ini? Tentu kan kita bisa mulai lagi nih menata kembali kalau memang nanti Pak Sumitro mau ada dialog ataupun komunikasi dengan PLT Menteri Pertanian begitu ya Pak Sumitro? Jadi kita tidak bisa menghindar dari harga yang naik. Mak, kepada media, kepada Mas Pras, kepada IDX Channel, kita bantulah agar tidak ada panic buying. Oke. Kebutuhan kita akan gula ini, mohon maaf ini, 10% dari kebutuhan kita volume beras. Bahkan kurang lebihnya segitulah untuk yang daerah-daerah yang mengkonsumsi beras dan gula. Jadi sekecil sekali dibanding dengan kebutuhan beras, cuma 10%-nya. Kalau misalnya kebutuhan beras kita satu bulannya itu 8 kilo, kita 8 on cuma. Jadi Oke. kecil sekali. Jadi ini yang penting distribusinya merata dan kita jaga supaya tidak ada panic buying. Kenaikan harga itu pasti karena kenaikan biaya itu berjalan setiap tahun. Beban biaya kita terlebih petani tebu, maaf kita beda sama petani padi Mas. Petani Oke. padi, saya juga petani padi. Kita petani padi itu masih dapat spesial itu ada 3 pajale ya padi, jagung, kedelai itu mendapatkan perhatian termasuk subsidi pupuknya. Baik. Kalau tebu itu kita udah menggunakan pupuk non subsidi. Terus lagi kita untuk panen ini tidak bisa mengandalkan hanya pada seberapa besar kita itu meningkatkan tingkat produksi tanaman kita. Karena kalau padi itu dipanen dia langsung jadi gabah, Iya, iya. bisa dijual. Kalau gula dipanen kita harus gilingkan di pabrik gula. Nah pabrik gula kita ini kan dari dulu Baik. itu saja. Jadi Iya. kita sangat betul-betul kita butuh kepala dingin. Iya, Nah iya. impor juga begitu sekali lagi. Kalau kita misalnya dorong impor untuk kita agar kita ini mantap gitu ya, tenang gitu. Bukan berarti kita ini mbolo untuk petani luar negeri. Asal dengan catatan itu jangan Baik. keburu-buru dikeluarkan. Iya, Nah, iya, impor iya. 125.000 walaupun cuma kecil, tapi kalau itu langsung masuk ke pasar, Yes. ya ini kita nggak punya senjata gitu loh. Ibarat kita perang itu kita harus punya senjata. Jadi ini juga Oke. jangan buru-buru. Baik. Harga dipandang naik itu sampai berapa? Di mana juga? Oke, Ini Pak harus Sumitro. BUMN, ID Food harus menahan diri Iya, supaya iya. kita punya
anggaplah ini buffer stok. Kalau memang hitungannya benar, Baik. tidak ada salahnya ajukan lagi kepada ya terutama Oke. mungkin kepada Pak Presiden untuk dana yang Ya. dingin untuk kita Baik, bikin. Pak Sumitro, nampaknya memang masih ada PR dan nanti mungkin bisa disampaikan juga nih APRI dan nanti pada saat pertemuan dengan Kementerian Pertanian sehingga nanti benar-benar ada solusi yang konkret ke depannya. Baik, Pak Sumitro, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini dan semoga tadi memang ada win-win solution terkait dengan industri gula nasional sehingga tadi stoknya aman, kemudian pemasarannya ataupun distribusinya juga semakin merata di Indonesia. Baik, sampai Masyarakat berjumpa tenang. kembali Pak Sumitro. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.